Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 11 bulan Juli tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini, adalah kesatuan dalam Kristus. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab 1 Korintus 1 ayat 12-17. Lalu Roma 1 ayat 29. Lalu 1 Korintus 1 ayat 10. Lalu 1 Korintus 3 ayat 1-4. Lalu Filipi 2 ayat 5-8. Lalu 2 Korintus 11 ayat 23-28, dan akhirnya kitab Kolose 1 ayat ke-24 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab 1 Korintus 1 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pemirsa sekalian, kesatuan dalam Kristus merupakan salah satu dasar terpenting dalam kehidupan orang percaya, karena gereja dipanggil untuk menjadi satu tubuh yang berpusat kepada Yesus, bukan kepada manusia atau kepentingan pribadi. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus karena ia mengetahui bahwa jemaat tersebut sedang mengalami pertengkaran, perpecahan, dan munculnya kelompok-kelompok yang saling membanggakan pemimpin mereka masing-masing. Pemirsa, keadaan itu menunjukkan bahwa meskipun mereka telah menerima Injil dan menjadi pengikut Kristus, mereka masih membiarkan sifat manusia yang egois menguasai cara berpikir dan cara bertindak mereka. Ayat hafalan dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10 menjadi inti pelajaran pekan ini, yaitu panggilan agar seluruh umat Tuhan hidup seia, sekata, tidak membiarkan perpecahan berkembang, melainkan terus berusaha erat bersatu dengan satu hati dan satu pikiran. Pemirsa, kesatuan yang dimaksud bukanlah keseragaman dalam semua hal, tetapi kesediaan untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga kasih, kerendahan hati, dan tujuan yang sama mengalahkan setiap perbedaan yang ada. Bapak, Ibu sekalian, Paulus melihat bahwa akar utama perpecahan di Korintus bukanlah perbedaan ajaran semata, melainkan sikap hati yang lebih mengagungkan manusia daripada Kristus. Sebagian jemaat berkata bahwa mereka pengikut Paulus, sebagian lagi mengaku pengikut Apolos, Kefas, atau bahkan menyatakan diri hanya mengikuti Kristus dengan sikap yang justru merendahkan orang lain. Bapak, Ibu, Paulus menegaskan bahwa Kristus tidak pernah terbagi-bagi, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjadikan seorang pelayan Tuhan sebagai pusat kesetiaan atau kebanggaan. Semua pelayan Tuhan hanyalah alat yang dipakai Allah untuk melayani, sedangkan keselamatan, pengampunan, dan kehidupan baru hanya berasal dari Yesus Kristus yang telah disalibkan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, oleh sebab itu, setiap orang percaya
harus belajar menghargai para pemimpin rohani tanpa menjadikan mereka sebagai alasan untuk membentuk kelompok yang akhirnya merusak persaudaraan di dalam gereja. Saudara-saudara, perpecahan yang terjadi di Korintus juga menunjukkan bahwa jemaat masih hidup menurut kedagingan dan belum sepenuhnya bertumbuh secara rohani. Paulus menggambarkan mereka seperti bayi rohani yang belum mampu menerima makanan keras karena masih dikuasai iri hati, perselisihan, dan keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Saudara-saudara, sikap seperti ini membuktikan bahwa seseorang dapat aktif beribadah dan memiliki banyak pengetahuan Alkitab, tetapi tetap belum dewasa jika kasih, kerendahan hati, dan pengendalian diri belum bertumbuh dalam kehidupannya. Kedewasaan rohani tidak diukur dari lamanya seseorang menjadi anggota gereja atau banyaknya pelayanan yang dilakukan, melainkan dari kesediaannya untuk hidup menurut karakter Kristus setiap hari. Saudara-saudara, ketika orang percaya terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, mereka akan lebih mudah mengampuni, menghargai sesama, menjaga perkataan, dan mengutamakan damai sejahtera daripada memenangkan perdebatan. Pemirsa terkasih, Paulus kemudian mengarahkan perhatian jemaat kepada teladan Yesus Kristus yang menunjukkan kerendahan hati dan pengorbanan yang sempurna demi keselamatan manusia. Kristus, meskipun memiliki kemuliaan sebagai anak Allah, rela merendahkan diri menjadi manusia, melayani, menderita, bahkan mati di kayu salib demi menyatakan kasih Allah kepada dunia. Pemirsa, teladan inilah yang seharusnya menjadi pola pikir setiap orang percaya, sehingga tidak lagi mengejar kehormatan pribadi, melainkan mengutamakan kepentingan kerajaan Allah dan kesejahteraan sesama. Paulus sendiri memperlihatkan contoh yang sama melalui berbagai penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan yang dialaminya selama memberitakan Injil. Namun ia tetap setia karena kasihnya kepada Kristus jauh lebih besar daripada keinginannya untuk dihormati manusia. Pemirsa, kesatuan gereja hanya dapat dipelihara apabila setiap anggota memiliki hati yang rela melayani, rela berkorban, dan tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Saudara terkasih, pelajaran ini juga mengingatkan bahwa gereja masa kini menghadapi tantangan yang sangat mirip dengan jemaat di Korintus, yaitu munculnya kelompok-kelompok kecil, persaingan antar pelayan, perbedaan pendapat, serta kecenderungan untuk lebih membela tokoh tertentu daripada mencari kehendak Tuhan. Perbedaan latar belakang, usia, pendidikan, budaya, maupun cara pelayanan memang tidak dapat dihindari. Tetapi semuanya tidak boleh menjadi alasan untuk memutuskan tali persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Saudara, setiap anggota gereja dipanggil untuk mengembangkan sikap saling menghormati, saling mendukung, serta membangun komunikasi yang dilandasi kasih, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan hikmat dan kerendahan hati. Kesatuan bukan berarti
Tidak pernah ada perbedaan pendapat, melainkan kemampuan untuk menyelesaikan setiap perbedaan melalui kasih, doa, dan firman Tuhan tanpa merusak hubungan sebagai saudara seiman, saudara ketika Kristus benar-benar menjadi pusat kehidupan gereja. Setiap orang akan lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Bapak Ibu terkasih, akhirnya pelajaran pekan ini mengajak setiap orang percaya untuk memeriksa dirinya sendiri dan bertanya, apakah kehidupan kita sedang membangun kesatuan atau justru memperbesar perpecahan di dalam gereja? Kesatuan yang sejati lahir ketika setiap orang rela meninggalkan kesombongan, iri hati, dan keinginan untuk menjadi yang paling benar, lalu menggantikannya dengan kasih, kerendahan hati, dan semangat melayani seperti Kristus. Bapak Ibu, gereja yang bersatu akan menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia, karena orang lain dapat melihat kasih Allah nyata melalui hubungan yang harmonis di antara umatnya. Sebaliknya, gereja yang dipenuhi pertengkaran akan kehilangan kekuatan kesaksiannya karena perhatian orang lebih tertuju pada konflik daripada kepada Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat iman, hidup, dan pelayanan, sehingga gereja tetap erat bersatu, sehati sepikir, dan mampu melaksanakan misi Allah dengan penuh kuasa. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.